bahwa jika dunia ini tidak bisa melihat anak-anak Tuhan sebagai terang dan kekuatan seperti Gunung Hermon, saudara, berkat Tuhan tidak mengalir ke dunia. Kenapa sampai hari ini dunia belum bisa melihat kasih Kristus begitu nyata? Karena kita belum menjadi embun di Gunung Hermon. Kita belum bisa memenuhi segala kemuliaan Kristus, memenuhi hidup saya. Jika orang Kristen semuanya merasakan kekuatan embun yang betul-betul turun dari Gunung Hermon, dan Gunung Hermon adalah tempat di mana orang-orang itu yang berdosa diubahkan Tuhan, dan kemudian dari Bukit Sion di atas engkau dicurahkan embun itu ke seluruh muka bumi. Saudara, satu perkataan Yesaya mengatakan bahwa segala pulau dan bangsa dan tempat akan merindukan kepenuhan kemuliaan Tuhan. Nah, ini artinya. Jadi sekarang saya tanya, saudara, Timur Tengah hancur luar biasa. Waktu saya lihat Irak semua tidak ada harapan, dan 12 juta pengungsi ada di tengah-tengah padang belantara, padang gurun, dan mereka banyak yang mati di sana. Saya ingin tanya, apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Sampai akhirnya Libanon dan beberapa negara sekarang yang memimpin bukan orang Islam, orang Kristen Ortodoks. Termasuk kita berita hari ini yang 4 November sama. Kenapa? Yang mereka tolak bukan Chinese, yang mereka tolak bukan Ahok, yang mereka tolak adalah Tuhan Yesus. Yang mereka tolak adalah kasih kebenaran. Dan mereka sebagai manusia punya egois penuh, mereka lawan. Dan kita berdoa untuk bangsa. Apakah ada kerukunan di Indonesia selama ini? Tanpa darah Yesus tidak ada kerukunan. Saudara, lihat semua yang ada di Timur Tengah hancur total. Negara yang begitu indah dengan segala Babilonia, dengan Nebukadnezar, semua sejarah-sejarah semua dihancuri semua. Minyak dibakar habis, semua dibakar. Kalau kita lihat sekarang kondisi yang ada itu seperti kuburan massal yang ada populasinya. Itu kota-kota jadi kuburan semua. Dulu indah sekali dengan kekayaan, dengan kehormatan dan semuanya, sekarang hancur semuanya. Dan lari kemana kan mereka sekarang? Serang ke negara-negara Kristen. Kenapa mereka lagi ke negara? Kok gak ke negara yang lain? Bukan Kristen. Katanya, saudara, kita ini yang dibenci, dihujat, tapi kita kalau butuh mereka mau. Kan gitu manusia kan. Kalau butuh mereka mau. Tapi kalau nggak butuh mereka caci maki kita gitu kan. Tapi begitu butuh mereka lakukan itu. Nah, waktu kita melihat seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, so itu artinya bahwa berkat yang Tuhan limpahkan pada kita sebagai orang yang berdiam rukun, betul-betul rukun dengan keluarga kita, itu memberkati orang di sekeliling kita. Jadi usahakan di rumah kita, saudara, kerukunan yang saling memikul, menanggung beban dalam salib Kristus. Itu ada dalam hidup kita dan anak-anak kita. Saudara, berkat itu melimpah. Dan apa yang terjadi? Saudara, dulu ada orang tanya saya, Pak, kenapa saya gak bisa diberkati? Terus saya beritahu, saya kasih tahu, kamu dengan istrimu beres nggak hubungannya? Beres, Pak, bagus, Pak. Contohnya, dengan anakmu. Nah ini, Pak, jangan engkau pikir jika kamu tidak berdamai dengan anakmu, engkau bisa kemudian diberkati. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu bisa mempunyai hati berdamai, Tuhan akan aliri kamu dengan berkat. Seperti minyak di kepala hati akan mengalir. Tapi begitu kamu ada dosanya, kamu berhenti. Saudara, saya melihat orang-orang yang begitu mengasihi orang tuanya, begitu mengasihi akan anaknya, sampai dia mengorbankan banyak dan dia tanamkan pada anaknya. Waktu anaknya besar, saudara, apa yang ditanam orang tuanya itu, dia menjadi sinar terang Tuhan yang luar biasa. Saya baru mendapatkan kesaksian salah satu tokoh terbesar di Singapura. Saya nggak tahu itu apakah tokoh pemerintah atau siapa, bertobat dan dia memberikan kesaksian menggemparkan Singapura. Jika kau mendidik saya dengan kasih ataupun dengan cara belas kasihan yang ada di agama-agama dia, agama kuno itu kan, dan dia mengatakan, tetapi Yesus bukan memberikan kasih seperti itu. Dia memberikan kemampuan pada kita bisa menerima orang-orang berdosa.
bisa mengingat orang-orang yang lapar, haus, dan semua. Aku di penjara, di manakah kamu? Aku haus dan lapar, di manakah kamu? Waktu aku di dalam kesulitan luar biasa, di manakah kamu? Dan dia mengatakan, saya bertobat karena satu peristiwa di dalam Alkitab yang saya tidak tahu, seorang anak kecil memberikan pada saya, yaitu orang Samaria yang baik. Waktu dia baca, Roh Kudus bekerja, dia melampaui segala batas, dan dia akhirnya nggak bisa. Kebaikan manusia, damai kasih manusia ada batasnya, ada batasnya. Tetapi kasih orang Samaria ini melampaui segala kebencian suku, segala keterbatasan agama, segala ritual yang ada, dan dia berikan semuanya. Dia angkat orang ini, walaupun itu bangsa yang memusuhi dia. Dia angkut orang Israel yang mau mati ini, orang Israel. Dia bawa, dia rawat, dan sampai seluruh dunia dia jaminkan dirinya untuk bangsa yang memusuhi. Setelah itu kasih yang tidak ada. Tetapi manusia mengatakan, tetapi saya waktu tahu bahwa apa yang terjadi seperti ini, saya melihat bahwa apa yang saya alami, saya pikir saya orang baik. Tetapi waktu saya melihat, saya tetap manusia penuh diskriminasi, penuh dengan kelemahan, dan dia tidak bisa berikan. Saudara tahu bala keselamatan terjadi, tahu bala keselamatan ini terjadi itu karena apa? Suami istri berdoa. Ini ceritanya. Tuhan, kami jadi orang Kristen. Dia masuk gereja, pas khotbahnya gereja itu khotbah tentang persembahan, tentang perpuluhan. Wah, Tuhan, kita kasih. Dia punya perusahaan kan, 10% untuk Tuhan. Wah, kita betul-betul 10% untuk Tuhan. Minggu kemudian datang lagi, berdoa lagi, nggak tenang. Kurang rasanya gitu ya. Dia istrinya tanya, kok saya nggak tenang ya dengan khotbah ini? Persembahan tubuhmu gitu-gitu. Iya. Terus gimana? Mereka berdoa, belajar sampai akhirnya seluruhnya dikasih Tuhan 100%. Dan dia kasih ke D.L. Moody, atau D.L. Moody ya, pengkhotbah yang hebat. Moody, kamu kasih ini semua, kami bagi separuh untuk kerjaan penginjilanmu dan separuh untuk gereja Tuhan. Dia berikan sih. Setelah itu dia merasa lega kan, aduh sudah ini, lega, aku persembahkan. Ada khotbah lagi, Roma 12. Dia dengar, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Masih kurang. Masih Tuhan apa? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, hidupmu itu yang sudah didiamkan oleh Kristus. Persembahkan itu yang aku minta, bukan uangmu, bukan anakmu, bukan, tapi hidupmu. Wah, suami istri berdoa, Tuhan meminta kita apa? Hidup kita gimana? Kita kan nggak sekolah Alkitab, tapi Tuhan nggak ngomong harus sekolah Alkitab. Dia minta dia persembahkan. Akhirnya 2 orang yang suami istri berdoa dan mereka persembahkan tubuh. Untuk apa? Dan Tuhan berikan menata mereka kepada orang-orang miskin, terlantar, anak-anak hasil peperangan, civil war yang ada di Inggris dan semuanya. Dan mereka mulai bergerak dan jadilah bala keselamatan. So, itu keindahan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa memiliki hati Kristus, maka apa yang dikatakan Tuhan di sini, setelah tidak pernah ada ruginya orang yang menolong orang lain, orang yang berkorban untuk orang lain, dan orang yang menyerahkan hidupnya untuk orang lain. Dan itulah jiwa kekristenan yang sejati. Saudara, ditanam disitulah. Maka suami dan istri waktu dipanggil oleh Tuhan, kamu harus menyerahkan hidupmu. Maka suami serahkan nyawanya untuk istrinya, dan istrinya serahkan tubuhnya untuk suaminya. Artinya sama. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku sudah menyerahkan nyawaku bagimu, maka kamu tidak mungkin lagi tidak menyerahkan hidupmu bagiku. Maka terjadi apa, saudara? Satu kedamaian. Maka Paulus mengatakan, kamu tuh nggak ada gunanya, kamu anakmu pinter, wah bisa pengetahuan yang banyak, punya gelar apapun. Dikatakan dalam 1 Korintus 13. Kamu bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam segala kerohanian, nggak ada gunanya. Bahkan tubuhmu kamu persembahkan seperti tadi William Booth dengan istrinya. Dia persembahkan semuanya, dan bahkan sampai kemudian dia persembahkan hidupnya. Setelah apa yang terjadi? Jika tanpa kasih Tuhan yang mengalirkan darahnya dalam hidup, baru kita sadar kebaikan Tuhan itu tidak bisa ditukar, digantikan,
dibeli oleh kebaikan. Itu adalah anugerah. Dan itulah dasar ibadah kita. Itulah dasar kerukunan kita. Apa? Anugerah. Mamamu bisa terima kamu, kokomu bisa terima kamu, kamu berdosa begini kamu, saya bisa bayar utang kamu. Itu bukan karena aku, bukan, tapi karena Tuhan yang berikan padaku. Dan seumur hidup saya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Terus saya mau cetak buku, kira-kira habis sekitar 40 juta. Saya berdoa di hadapan Tuhan, saya punya cuma 15 juta. Saya berdoa waktu malam di kereta api. Tapi saudara jangan sebarkan ini. Keluarga dari Paulus, Bapak Musa, Ibu Natalia, kirim saya. Dikasih saudara. Saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Dan saya bersandarkan kuasa doa. Saya belajar bersama Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan kasih. Jika Tuhan mau, ya apa yang ada dilakukan. 5 roti 2 ketul ikan, lakukan. Dan Tuhan kasih. Saudara, setiap kali saya mengalami hal seperti itu, ada jalan Tuhan. Dan tidak pernah ada apapun, tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tiba-tiba orang beritahu saya, telepon saya, Bapak dalam kesulitan apa? Saudara, kalau saya ngomong seperti itu ada kedamaian dengan Tuhan. Saudara, berkat itu tidak pernah dibatasi oleh Tuhan. Amin. Saudara, nggak pernah Tuhan batasi. Tapi kalau kau khawatir dalam hatimu, nah itu yang membatasi semua. Dan kamu tidak bisa melihat berkat Tuhan tercurah seperti embun di gunung. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik berusaha ke atas ya. Kita akan berdoa bersama. Dan setelah berdoa, kita nyanyikan lagu Jadikan Kami Satu bersama-sama. Nanti dipimpin oleh WM. Mari kita masuk dalam Tuhan. Dan kita panggil berdiri. Kita masuk dalam Tuhan. Sungguh kami merindukan suatu kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Tuhan, secara manusia hidup di dunia ini, kami sering berselisih, kami sering bahkan berkontok-kontokan. Tetapi ada dasar hati yang melampaui daripada segala kelemahan kami. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai istri, sebagai suami, baik kami sebagai anak Tuhan. Kami seringkali melupakan kasih Tuhan yang begitu indah. Kami seringkali ngotot, kami seringkali keras kepala, tekar tengkuk. Tetapi hari ini lembutkan kami. Daud mengalami begitu banyak kehidupan secara penilaian manusia, keluarga Daud adalah keluarga yang hancur. Dalam kehidupannya begitu banyak penumpahan darah terjadi. Anaknya saling membunuh satu sama lain. Tuhan, tetapi hati Daud tidak pernah membunuh anak yang membenci. Karena mereka dalam dosa-dosa mereka, dalam daging mereka menginginkan kedudukan, serakah dengan kekuasaan, dengan kemegahan dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Biar anak-anak kami bukan seperti anak-anak Daud yang silau matanya dengan kemuliaan dunia ini. Tapi hari ini biarlah Kau meminyaki anak-anak kami dengan minyak urapan di kepala. Bukan kemuliaan dunia yang bersinar, tetapi buah daripada Roh Kudus yang terus memancar. Bukan kemenangan-kemenangan dunia yang dipamerkan, tetapi darah Yesus yang akan menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memenuhi hidup kami dengan kasih. Karena tanpa kasih-Mu kami tidak mungkin sabar. Kami tidak mungkin bisa tenang, bisa damai. Tapi dengan kasih Tuhan, dunia bergoncang sehebat apapun, tapi keluarga kami akan tetap rukun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita